Pemirsa, tunjangan Hari Raya menjadi isu yang diperjuangkan para pengemudi dan kurir ojek online sejak 2 tahun ke belakang, 2023 dan 2024. Baru kemudian di tahun ini, 2025, keinginan para pengemudi ojol ini seperti mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto langsung mengundang para pengusaha transportasi daring ke istana dan mengimbau pemberian THR tunai kepada para mitra pengemudi Lebaran tahun ini. Kini tinggal Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak aplikator duduk bersama untuk merumuskan bagaimana skema dan mekanisme pemberian bonus hari raya untuk para pengemudi ojol. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Raymond J. Kusnadi. Selamat malam Mas Raymond. Ya, selamat malam Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat malam juga Mas Uki. Ya, selamat malam Mbak Tasya, selamat malam Mas Raymond. Iya, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di diskusi pada sore hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan sama-sama menyimak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini, pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, ya tidak full-time tapi part-time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat. Ya, langsung saja kita mulai diskusi. Mas Raymond, saya ke Mas Raymond terlebih dahulu. Ini kalau mau mendengarkan dengan jeli kata-kata Presiden Prabowo kemarin kan adalah pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya. Yeah. Anda sudah cukup puas tidak dengan pernyataan seperti itu? Iya, sebenarnya apa yang kami dapatkan hari ini ya, bonus hari raya seperti itu merupakan capaian dari perjuangan kawan-kawan ya, dari 10 tahun terakhir, apapun itu isunya hingga sampai kepada tuntutan THR kita awalnya menuntut, kemudian di istilahnya keluarnya BHR gitu ya, dikabulkannya seperti BHR. Karena tahun-tahun sebelum itu belum ada gitu kita nuntut THR, tapi sama sekali tidak ada insentif, sama sekali tidak ada bonus-bonus untuk hari jadi raya. Jadi insentif tahun lalu tuh kita tolak karena kita harus bekerja ya di hari pertama dan hari kedua Lebaran, itu kan sama saja tidak memanusiakan kami begitu. Nah, kalau ini sudah muncul gitu ya, sudah ada komitmen dari platform bahwa ini tunai begitu, dan ada hitung-hitungannya 20% dan seterusnya, itu merupakan capaian dari tidak hanya SPAI tapi dari hasil semua kawan-kawan di Serikat Pekerja maupun komunitas ojol. Artinya sudah cukup puaskah atau masih agak deg-degan jangan-jangan nanti akan ada kadal-kadalan atau mungkin masih ada yang kemudian bisa berkilah bahwa tidak punya kesiapan finansial atau ini sudah cukup puas? Ya, untuk hari ini kita dapatkan informasi sudah ada komitmen awal gitu ya, untuk membayar secara tunai. Tapi meskipun demikian kita tetap akan kawal terus komitmen baik dari pihak platform maupun dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Tadi duduk bareng dengan Kemenaker ya? Iya. Hari ini? Iya, hari ini. Apa saja poin-poin kesepakatan yang dihasilkan tadi? Iya, poin kesepakatannya bahwa memang tidak seperti tuntutan kita ya, THR itu kan 1 kali UMP ya, upah minimum provinsi gitu. Cuman karena memang ini belum ada memang kesiapan dari regulasinya juga masih abu-abu ya, seperti itu. Jadi
untuk saat ini kita sudah bisa merasakan lah setidak-tidaknya. Ini sudah kemajuan lah untuk proses 10 kemajuan tahun dibandingkan tahun sebelumnya tidak ada itu namanya surat edaran buat THR atau BHR ojol, belum ada. Ada surat edaran untuk THR untuk pekerja pada umumnya. Baik, saya ke Mas Uki terlebih dahulu sekarang. Mas Uki, ini kan selama 1 dekade keberadaan ojek online di Indonesia, tuntutan THR ini sudah beberapa kali diajukan, baru tahun ini kemudian pemerintah merespon. Mengapa penting bagi pemerintah kemudian untuk menghimbau para pengusaha ojek online ini untuk memberikan bonus hari raya? Ya, kita kembali lagi ya kepada filosofi pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo kalau kita perhatikan ya semenjak beliau dilantik sampai dengan hari ini seluruh pidatonya, seluruh orasinya, seluruh sambutannya di setiap acara itu muaranya hanya 3 hal kok. Yang pertama adalah pemerintahan yang bersih dan efektif. Yang kedua adalah pemerintahan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang menghadirkan kemandirian bangsa. Nah, kalau kita berbicara soal bonus hari raya, nah ini kami tidak menyebutnya THR ya, kami menyebutnya BHR ya. Kalau kita berbicara soal BHR ini kaitannya dengan poin yang kedua tadi, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dan dalam hal ini ingin menghadirkan keadilan sosial bagi para driver atau mitra ya, ojek online yang sudah berjuang selama 10 tahun. Jadi pertama-tama ini yang kedua berarti ya, kedua-dua saya ingin mengucapkan selamat ya kepada seluruh pengemudi ojek online yang pada akhirnya ya kawan-kawan akan menikmati bonus hari raya. Jadi ini kaitannya dengan yang kedua tadi karena Presiden ingin menghadirkan keadilan sosial, ingin meningkatkan kesejahteraan. Nah, tapi di luar konteks itu semua, memang ada hal strategis yang Presiden juga lihat gitu. Jadi Presiden menyadari betul ya bahwa di bulan Ramadan dan Idul Fitri ya mobilitas masyarakat itu kan sangat tinggi. Baik. Jadi diharapkan konsumsi juga akan meningkat. Jadi dalam 11 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya. Diharapkan itu aktivitas ekonomi itu meningkat, kurang lebih seperti itu. Dan Presiden sudah menelurkan beberapa kebijakan termasuk ya di dalamnya adalah pemberian BHR bagi pengemudi ojek online. Apa saja yang dimaksud kebijakan tadi? Yang pertama ada penurunan harga tiket pesawat ya antara 13 sampai dengan 14%. Ada penurunan harga tarif tol dan transportasi umum selama mudik lebaran ya. Pemberian THR ini sudah kebijakan lama ya yang akan diulang lagi di tahun ini. Jadi ada juga ya bonus hari raya bagi pengemudi online yang tadi saya sudah sebutkan dan lain-lain. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan lain yang memang tujuannya adalah sangat strategis untuk meningkatkan perputaran uang di dalam negeri. Kurang lebih demikian, Mbak Tasya. Baik, Mas Uki, ini sifatnya hanya imbauankah atau akan ada semacam aturan tertulisnya? Karena kalau hanya berupa surat edaran, saya agak kurang yakin bahwa semua akan mematuhi dan benar-benar memberikan bonus hari raya ini. Ya, Presiden Prabowo adalah a man of his words ya, artinya beliau memegang betul kata-katanya. Dan kalau kita berbicara secara legal formal ya, hal seperti ini memang tatarannya itu adalah keputusan menteri, kurang lebih seperti itu ya. Karena ini juga cukup teknis, artinya ini kan antara swasta dengan mitranya, yang dimana di sini kementerian terkaitnya di situ adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi Presiden dalam hal ini ya secara publik memang melakukan himbauan ya kepada aplikator, tapi kemudian Presiden sudah menginstruksikan ya kepada Kemenaker ya untuk kemudian merumuskan lagi teknikalitas dan operasionalisasi dari yang kita sebut himbauan tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Karena hal seperti ini kan nggak mungkin masuknya atau jatuhnya itu di level Perpres. Hal seperti ini kan nggak mungkin jatuhnya itu di level Inpres dan lain-lain. Jadi secara legal formal ini memang jatuhnya itu di level keputusan menteri. Kurang lebih seperti itu ya. Dan Presiden sudah menginstruksikan menterinya untuk merampungkan ya supaya drivernya senang ya. Kemudian aplikator ini ya bisa dibilang bagi-bagilah ke driver. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tasya. Mas Uki, apa tanggapan Anda terhadap komentar bahwa ini kan hubungannya mitra ya, kemudian secara aturan memang mereka tidak bisa dipaksa untuk memberikan
semacam bonus. Jadi kemudian besarannya, mekanismenya akan sangat cair tergantung dengan aplikator masing-masing. Di satu sisi pemerintah tidak bisa memaksa, di sisi lain memang secara aturan tidak ada yang memaksa para pengusaha ini untuk memberikan. Tapi pemerintah menghimbau. Bagaimana kemudian mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk memastikan imbauannya benar-benar dikerjakan? Ya, pertama-tama memang itulah dia tadi kenapa saya sebut ini bonus hari raya ya, bukan tunjangan hari raya. Karena kalau kita berbicara tunjangan hari raya, maka di sini kita tunduk pada Undang-Undang Tenaga Kerja, gitu. Yang dimana di sini relasinya adalah relasi kerja antara si pemberi kerja dengan si pekerja. Yang dimana itu artinya relasinya itu bukan antara aplikator dengan mitra. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita terus-terusan terjebak di paradigma yang ini kasihan kawan-kawan driver ojol ya. Jadi inilah dia paradigma yang selama 10 tahun membuat para driver ojol ini pada akhirnya itu tidak menerima bonus hari raya atau apapun itulah gitu ya. Jadi inilah dia kenapa ini disebut bonus hari raya, karena kita kalau THR itu tunduk pada aturan ketenagakerjaan dan di sana itu relasinya harus pemberi kerja dengan pekerja. Dan pemerintah dalam hal ini memantau terus ya, institusi kepresidenan memantau terus ya prosesnya. Jadi bersama-sama nanti kita bersama dengan serikat driver ojek online yang jumlahnya banyak sekali kami tahu ya. Dan kita memantau terus. Kami tahu betul bahwa saat ini ada 250.000 ya mitra ojek online yang bekerja full time. Wah, ini luar biasa, ini mereka ini para pahlawan ya, para pahlawan terutama mereka yang kelas menengah yang membutuhkan transportasi secara cepat, aman dan nyaman. Baik. Lalu ada sekitar ya antara 1 juta sampai 1.500.000 ya para driver ojek online yang bekerja part time, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bukan hanya soal perputaran uangnya itu sendiri, tapi ini juga soal berapa banyak keluarga yang bergantung dari mereka ini. Kurang lebih demikian, Pak. Jadi kami tetap awasi terus prosesnya. Ini sudah merupakan instruksi Presiden kepada Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Tenaga Kerja sekarang kami harapkan sesegera mungkin berunding untuk segera merampungkan angka yang disepakati dengan aplikator. Demikian, Mbak Tasya. Baik, saya ke Mas Raymond lagi. Mas Raymond, ini kan per hari ini sebenarnya mekanisme pembagiannya seperti apa, besarannya, nominalnya seperti apa, dan kemudian akan diawasinya seperti apa, kita masih belum tahu. Kalau dari Mas sendiri harapannya seperti apa nanti? Angkanya berapa ya, yang diharapkan? Harapannya pertama dalam pengawasan kita sudah sampaikan untuk kita bisa terlibat di dalamnya. Kemudian dari pihak Kemenaker sudah berkomitmen, jadi di satu ruangan pengaduan tadi yang juga baru diresmikan itu sudah dialokasikan untuk satu meja lah istilahnya. Dalam SPAI. pengawalan BHR ojol ini untuk semua bisa mengaksesnya ke sana. Kalau untuk gambaran besarannya itu memang belum bisa kita ini sekarang ya, karena kan tergantung pendapatan masing-masing pengemudi. Cuman rumusannya itu 20% dari bulanan. 20% dari pendapatan bulanan. Artinya bulanan dalam 12 bulan terakhir seperti itu. Dalam 12 bulan terakhir. Akhirnya masing-masing pengemudi ojol akan berbeda-beda ya, berbeda-beda. jumlah bonusnya begitu. Betul. Kemudian ada perdebatan soal tunai dan non-tunai. Kalau soal tunai dan non-tunai yang kami dapatkan tadi itu sudah tunai semua. Jadi Akhirnya tunai. akhirnya itu sudah tunai semua. Disepakati dan itu tidak apa-apa, karena sempat ada juga yang protes kalau dibagikan secara tunai antreannya akan panjang dan kemudian akan lebih ribet bagaimana pembagiannya. Kalau secara teknis sepertinya itu langsung dikirimkan ke ini ya, ke rekening bank atau mungkin ke aplikasi seperti itu sih. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Raymond. Mas Raymond, sempat ada catatan bahwa ada keluhan syaratnya repot. Ada yang mengatakan minimal 250 trip per bulan, kemudian jumlah hari dan jumlah online-nya setidaknya 9 jam. Ada tingkat penyelesaian order, rating pengemudi, serta tidak melakukan pelanggaran kode etik aplikasi. Ada tidak laporan-laporan seperti ini kepada Anda bahwa kemudian ya BHR-nya akan turun, tetapi syaratnya banyak sekali?
Iya, yang menjadi perhatian kami itu ada memang pengelompokan ya, seperti ada istilahnya mitra juara, mitra andalan, mitra pengemudi teladan, seperti itu. Itu tuh yang kayak mitra juara berdasarkan 6 bulan terakhir ya, performanya, jam dan hari online-nya. Kalau Jadi ada ranking-rankingnya ada pengemudi ini. ranking-rankingnya. Anda masalah Betul. tidak kalau kemudian BHR itu besarannya memang harus di ranking-ranking seperti itu? Iya, yang kami khawatirkan itu bahwa yang dikatakan nonaktif itu tidak akan mendapatkan gitu ya. Cuman kita sudah sampaikan tadi bahwa ini harus bisa mendapatkan semua dalam bentuk tunai gitu. Termasuk yang nonaktif? Iya, sebenarnya nonaktif. Karena apa? Karena nonaktif ini kan sebenarnya dia bekerja sudah berkontribusi. Seperti misalnya kami sudah membeli helm, jaket, dan tas barang gitu ya. Kemudian sudah pula menjalankan orderan yang bensinnya, terus biaya servis, parkirnya, dan biaya lain operasional tuh kami yang nanggung begitu. Ya itu seharusnya bisa dihargai gitu ya oleh perusahaan platform, termasuk yang sudah putus mitra sekalipun kami usulkan seperti itu untuk bisa diberikan juga. Oke, jadi harapannya semua dapat, tetapi tidak masalah kalau kemudian ada pengelompokan besaran tergantung pada performa masing-masing begitu. Iya, sebenarnya memang kita mengharapkan ada satu ini ya yang sama ya, satu Flat. nilai yang sama. Satu nilai yang flat seperti begitu. tuntutan kami yang sebelum yang THR itu. Berapa gitu. tuntutan yang diinginkan? Kalau THR kan tuntutan kami itu 1 kali UMP, upah minimum provinsi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Gitu. Oke, saya kembali ke Mas Uki sekarang. Mas Uki, bagaimana kira-kira memastikan bahwa aplikator nanti tidak akan mencari celah untuk lari dari tanggung jawab? Iya, ini juga menyambung pertanyaan sebelumnya ya. Jadi memang di dalam undang-undangnya memang fungsi Kemenaker itu juga sebagai pengawas ya, pengawas dan juga bisa dikatakan pendamping para pekerja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan nggak disebutkan juga apakah harus pekerja dengan pemberi kerjanya atau apakah harus dengan mitranya atau bahkan pekerja dengan klien pun juga diatur. Sementara Kemenaker itu adalah maksud saya berfungsi sebagai supervisor di sini. Jadi dalam hal ini Kemenaker di sini relevan untuk kemudian hadir ya di tengah-tengah meja perundingan di antara di sini ada aplikator, di sini juga ada para mitra dan lain-lain. Jadi begitulah cara pemerintah di sini memastikan bahwa kalaupun memang harus ada pengelompokan ya, kalaupun memang harus ada grading berdasarkan keaktifan dari si mitra atau driver ya, ini kami meminta supaya nanti itu prosesnya itu berjalan adil. Memang tidak harus merata, tapi harus berkeadilan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Kemenaker dalam hal ini mewakili pemerintah yang sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk terus mensupervisi sampai dengan terjadi kesepakatan yang kita tidak punya waktu banyak nih, gitu. Karena Presiden maunya 11 hari sebelum sebelum Lebaran itu uang udah harus cair tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita kawal saja bersama-sama ya. Kami di institusi Presidenan juga mengawal, Mas Raymond dengan kawan-kawan pengemudi ojek online juga mengawal. Mbak Tasya pun juga sebagai jurnalis juga harus mengawal juga gitu supaya semuanya nanti win-win solution. Demikian, Mbak. Mas Uki, ada aplikator yang kemarin beberapa saat setelah pengumuman Presiden kemudian langsung merespon dengan menawarkan bonus kinerja khusus untuk mitra yang diklaim sebagai apresiasi untuk menyambut Hari Raya. Anda khawatir tidak kemudian ini menjadi ada yang beranggapan bahwa ini jadi celah eksploitasi, seolah-olah memang di ruang yang sempit ini kemudian para aplikator ini meminta para pengemudi ojek online ini untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan bonus dengan besaran tertentu? Iya, kalau yang dimaksud dengan eksploitasi tersebut adalah orang tersebut diminta bekerja ya di bulan atau bukan di bulan, maksud saya di saat orang lain sudah libur atau di saat Lebaran ya untuk mendapatkan bonus, tentu kami tidak sepakat karena filosofi dari bonus hari raya itu enggak itu gitu. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan para pengemudi ini atau mitra ini ya kan memang sudah ada yang sudah lama, sudah ada yang senior dan ada yang attitude-nya bagus, ada yang menerima banyak laporan misalnya. Nah, ini kan
kalau misalnya dia dibedakan berdasarkan yang tadi saya katakan, tentu saja ini adalah hal yang wajar ya. Ini terjadi di mana-mana kok. Ini terjadi di mana-mana. Dan kedepannya ini kalau misalnya kita memasuki kemudian bulan puasa, Lebaran tahun depan, nah ini kan yang tadinya grade-nya ini misalnya hierarkinya di layer ketiga, ini kan pasti termotivasi untuk naik kedua dan ke satu. Kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya enak ya. Artinya kami berharap nanti solusinya itu pengemudinya juga enak, customer juga enak, aplikator juga enak. Dan harus berkeadilan, sekali lagi harus berkeadilan, dan tentu saja eksploitasi ini tetap kami jaga supaya tidak terjadi. Demikian Mbak Tasya. Mas Uki, antisipasi kemudian kebijakan atau imbauan Presiden Prabowo ini berimbasnya ke konsumen, karena kan saat ini kita juga sudah bisa melihat ya ada pilihan-pilihan di aplikasi online, traktir driver atau kasih tips lebih. Jangan-jangan nanti bonus hari raya itu tidak keluar dari pengusaha, tetapi kemudian dibebankan kepada konsumen. Tanggapan Anda? Ya, kalau aplikator tetap sedang diatur nih sama Kemenaker supaya berunding bersama driver untuk memberikan bonus hari raya sesuai dengan arahan Presiden. Jadi ini adalah satu hal ya. Namun kemudian kalau misalnya konsumen mau memberikan juga ya why not? Jadi ini juga hal baik ya. Jadi orang yang punya uang gitu memberikan kepada orang yang ketika uangnya dikasih ya itu langsung dibelanjakan. Dan bagi negara ini adalah perputaran ekonomi. Daripada saya numpuk uang di dompet dan rekening saya sendirian, mendingan saya bagi-bagi, kemudian di sana uangnya berputar. Dan perputaran roda ekonomi juga akan semakin baik. Jadi kalau misalnya aplikator dalam hal ini memberikan bonus hari raya, ini nggak serta-merta membatalkan bonus-bonus dari customer. Sebaliknya, bonus-bonus dari customer ini juga tidak boleh membatalkan apa yang sudah menjadi dalam tanda kutip himbauan Presiden kepada aplikator atau instruksi Presiden kepada Kemenaker. Jadi ini dua hal yang tidak saling menegasikan. Kurang lebih demikian, Mbak Tasya. Baik, Mas Uki, ditunggu nanti berarti ya pengawasannya seperti apa, besarannya seperti apa, dan kemudian mengikat para pengusaha ojek online ini seperti apa. Pertanyaan terakhir saya ke Mas Raymond. Mas Raymond, bagaimana kira-kira teman-teman di SPAI untuk memastikan bahwa ini bukan gimmick atau ilusi semata ingin menyenang-nyenangkan hati para pengemudi ojek di jelang Ramadan, tetapi ini memang benar-benar akan dilaksanakan, besarannya memang akan memuaskan hati seluruh pengemudi online yang memang sudah memperjuangkan ini selama 10 tahun terakhir. Iya, ya, untuk kedepannya seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan mengawal gitu ya, dengan kita akan bekerjasama dengan Kemenaker juga dan juga kawan-kawan semua. Kita juga membuka nomor layanan gitu ya di 0815 1198 2590. Boleh diulangin, Mas? Mungkin bisa dicatat nanti di CG 08 15 1198 1198 2590. 2590. Ini adalah nomor aduan kalau kemudian pengemudi ojek online kemudian mengalami masalah dalam menerima bonusnya, begitu ya? Bonus ataupun dalam hal lain juga silakan boleh. Baik. Seperti itu. Harapannya 11 hari sebelum hari H juga akan turun atau seperti apa? Atau lebih cepat lagi menurut teman-teman di SPAI? Ya, harapannya kan aturannya kan H-7 ya, tapi kalau lebih cepat dari itu juga lebih baik gitu. Oke. Ya. Baik, kita akan sama-sama kawal bersama seperti apa pelaksanaan cairnya bonus hari raya untuk teman-teman pengemudi ojek online. Terima kasih Mas Raymond dan juga Mas Uki waktunya di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Doni De Keizer akan kembali dengan perbincangan lainnya sesaat lagi.